Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kebenaran perih yang mungkin selama ini tertahan di tenggorokanmu, tak pernah berani kau suarakan lantang kepada dunia. Kebenaran bahwa bangunan hidupmu saat ini sedang guncang hebat, porak-poranda dihantam badai hutang. Dan sejujurnya, ini bukan lagi sekadar urusan nominal angka di kertas. Ini bukan lagi sekadar tentang daftar nama orang-orang yang kau pinjami uangnya. Masalah ini telah bermutasi menjadi luka yang jauh lebih dalam. Sebuah rahasia kelam yang mati-matian kau sembunyikan dari pandangan orang-orang tercinta. Bahkan seringkali kau coba sangkal di hadapan cerminmu sendiri. Kau pasti akrab dengan malam-malam panjang, di mana tidur hanyalah angan-angan. Saat dadamu terasa sesak seolah ditindih bongkahan batu raksasa. Di saat mata terpejam, yang muncul bukanlah mimpi indah, melainkan bayang-bayang wajah para penagih yang menuntut haknya. Lalu datanglah pagi, bukan dengan harapan, melainkan dengan kecemasan yang menyergap jauh lebih cepat daripada dering alarm di sisimu. Rasa sakit yang paling menusuk adalah ketika batinmu mulai berbisik lirih, meragukan harga dirimu sendiri. Apakah aku ini produk gagal? Mengapa hidupku bisa terperosok sedalam ini? Mungkin di hadapan orang lain kau tak mengakuinya. Tetapi tubuhmu bereaksi jujur. Setiap kali terdengar denting notifikasi pesan, jantungmu berdegup kencang. Takut itu adalah tagihan yang datang menagih janji. Setiap panggilan dari nomor tak dikenal membuatmu panik, menyusun skenario alasan sebelum berani mengangkatnya. Bahkan undangan untuk sekadar berkumpul bersama kawan lama pun, kau tolak dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Mengapa? Karena diam-diam, rasa malu telah menggerogoti kepercayaan dirimu. Dan yang paling menampar kesadaranmu adalah sebuah fakta tak terbantahkan. Sebagian besar kekacauan ini lahir dari pilihanmu sendiri. Ini adalah buah dari keputusan-keputusan yang kau ambil saat jiwamu lelah, saat pikiranmu kalut, atau saat kau terlalu naif mempercayai janji manis yang seharusnya kau waspadai. Meski kau sadar itu salah, kau merasa terjebak dalam lingkaran setan, menggali lubang baru untuk menutup lubang lama, dan terus begitu hingga kau tak bisa bergerak. Di puncak kehancuran itu, bisikan keputusasaan mulai meracuni imanmu. Sepertinya Allah tidak menolongku. Padahal, jika kau mau jujur menengok ke dalam, mungkin kau belum benar-benar menyediakan ruang kosong di hatimu agar Allah bisa masuk dan mengambil alih kemudi hidupmu. Hutang itu memang memojokkanmu ke sudut tergelap, namun justru di sudut sempit itulah, sebuah skenario langit yang tak terduga sedang dirancang untukmu. Sebuah pertolongan yang jalannya tak pernah terlintas dalam logikamu yang terbatas. Keajaiban itu seringkali bermula dari satu pola sederhana, yaitu ketika Allah memutus semua tali peganganmu, membuatmu kehabisan sandaran manusia, semata-mata agar kau sadar bahwa hanya ada satu tempat tersisa untuk menengadahkan wajah dan memohon pertolongan. Fase retakan jiwa, panggilan untuk berhenti berlari. Ada sebuah fase misterius yang sering menyusup diam-diam dalam hidup seseorang. Fase ini jarang disadari. Ini adalah momen ketika sesuatu di dalam batinmu mulai bergeser tanpa kau minta. Kau mungkin tak tahu kapan tepatnya dimulai, tapi rasanya nyata. Ada ketidaknyamanan yang terus mengetuk pintu hatimu, memaksamu menatap wajah aslimu dengan lebih jujur. Awalnya nalurimu akan menolak. Kau akan berdalih, aku hanya butuh istirahat. Kau mulai menunjuk hidung orang lain, menyalahkan keadaan ekonomi, menyalahkan pekerjaan, menyalahkan siapa saja asalkan bukan dirimu. Namun getaran gelisah itu tak kunjung pergi. Ia seperti suara lirih yang persisten berbisik. Ada yang rusak di sini, ada yang harus kau perbaiki. Terkadang isyarat ilahi ini datang dalam bentuk hilangnya selera. Kau mulai muak dengan gaya hidup lama yang dulu kau agung-agungkan. Hal-hal yang dulu menjadi pelarianmu, hiburan, kemewahan semu, kini terasa hambar. Kau mulai merasa jijik saat harus merangkai kebohongan demi menutupi keadaanmu di depan orang lain. Namun yang paling menyayat hati adalah kesadaran bahwa selama ini kau telah membohongi dirimu sendiri. Keresahan itu bukan tentang uang, bukan tentang teror penagih. Itu adalah jeritan jiwamu yang merindu. Jiwa yang sadar bahwa ia telah terlalu jauh tersesat meninggalkan sumber kekuatannya yang sejati. Isyarat ini ibarat tangan lembut yang menarik kerah bajumu pelan-pelan, memintamu berhenti berlari. Karena semakin kencang kau lari dari kenyataan, semakin lebar jurang kehampaan yang kau gali. Dan ketahuilah, di balik kegelisahan hebat itu,
ada rencana besar yang sedang disiapkan. Allah tidak selalu memulai pertolongan dengan kemudahan instan. Seringkali Dia memulainya dengan kegelisahan yang memuncak agar kau paham bahwa kau tak bisa lagi menjalani hidup dengan cara lama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ketakutan bukanlah akhir, melainkan sinyal. Ada satu perspektif yang sering luput dari pandangan kita. Rasa takut yang membuat lututmu gemetar itu sebenarnya bukan lonceng kematian bagi masa depanmu. Rasa takut itu adalah sinyal SOS dari batinmu yang sudah tak sanggup lagi memikul beban kepura-puraan. Selama ini kau membangun benteng citra seolah kau kuat, padahal di dalamnya kau rapuh. Kau bersikap seolah dunia baik-baik saja, padahal setiap dering telepon membuat nafasmu tercekat. Ketakutan yang kau pendam itu lama-kelamaan mengeras menjadi tembok yang menghalangi oksigen ketenangan. Namun, perhatikan saat rasa takut itu bermetamorfosis. Akan ada titik di mana rasa takut itu tak lagi membuatmu ingin kabur, melainkan membuatmu ingin berhenti dan berserah. Seolah ada suara gaub yang berkata, "Cukup, kau tak bisa terus begini." Tanpa kau sadari, rasa takut itulah yang menggerakkan kakimu, pelan namun pasti. Begitulah cara Allah bekerja. Sebelum memberikan jalan keluar, Dia seringkali membuat lorong hidupmu terasa begitu sempit dan menghimpit, agar kau melepaskan genggamanmu pada dunia dan hanya berpegang padanya. Ketakutanmu bukan tanda kiamat, melainkan tanda waktu perubahan telah tiba. Waktunya untuk melangkah ke arah yang selama ini kau hindari, arah pulang menuju Allah. Retakan kecil yang menjadi cermin jujur. Ada masa di mana segalanya terasa seperti muncul retakan-retakan halus. Retakan ini tak langsung merobohkan bangunan hidupmu, tetapi cukup untuk membuatmu tertegun. Kau merasa ada yang salah, tapi tak tahu di mana letak kerusakannya. Kau hanya tahu mesin hidupmu tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Retakan ini muncul di tempat tak terduga, bukan pada karir atau uang, tetapi pada hal-hal kecil. Kau kehilangan energi untuk bersandiwara. Kau tak lagi sanggup memalsukan senyum. Kau merasa hampa di tengah keramaian. Setiap kali kau memaksa diri untuk terlihat seolah normal, retakan itu bercerit makin keras. Akhirnya, kau akan menyadari sebuah hikmah besar. Retakan itu bukan hukuman. Retakan itu adalah celah cahaya. Terkadang Allah membiarkan hidupmu retak agar kau bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Sesuatu yang tak terlihat saat semuanya tampak mulus dan utuh. Agar kau sadar bahwa ego dan gengsi yang selama ini kau rawat, justru itulah yang menyeretmu ke titik nadir ini. Retakan adalah cara Allah berkata, berhentilah menyangkal. Titik nol, pengakuan yang membebaskan. Puncak dari semua kegelisahan ini adalah sebuah momen hening. Momen yang tak kau rencanakan. Mungkin saat kau duduk termenung di sudut kamar atau di atas kendaraan sepulang kerja. Untuk pertama kalinya, kau berani jujur mengakui kekalahanmu. Aku tidak sanggup lagi. Pengakuan ini sederhana, tapi bobotnya luar biasa berat. Ia membuka luka yang selama ini diperban tebal oleh kesombongan. Kau mengakui bahwa kau lelah, bukan hanya lelah pada hutang, tapi lelah pada kepalsuan hidupmu sendiri. Dan ajaibnya, saat kau mengakui kelemahan itu, ada sesuatu yang bergeser. Ruang kecil di hatimu terbuka. Cukup untuk secercah harapan masuk. Bukan harapan muluk tentang uang kaget yang jatuh dari langit, melainkan harapan personal bahwa hidupmu masih bisa diperbaiki, bahwa jiwamu masih bisa diselamatkan. Inilah awal dari keajaiban yang sesungguhnya. Sebelum Allah menurunkan bantuan materi, Dia menurunkan kesadaran. Kesadaran untuk berhenti melawan arus takdir dan mulai berserah diri mengikuti kehendaknya. Perubahan yang lahir dari keterpaksaan. Ada saat di mana hidup tak berjalan sesuai skenariomu, karena Allah sedang mengarahkannya ke skenarionya. Rencanamu macet, peluangmu hilang, kau bingung, kenapa semua jalan buntu? Jika kau cermati, pola itu sebenarnya sedang menggiringmu. Setiap pintu yang tertutup memaksamu berbelok ke satu arah tertentu, arah yang benar. Perubahan ini seringkali tidak datang dari keberanian heroik, melainkan dari keterpaksaan. Kau berubah karena kau sudah tidak punya pilihan lain. Kau terpaksa melepaskan gengsi, terpaksa hidup hemat, terpaksa jujur. Namun,
Keterpaksaan itu perlahan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan baru itulah yang menjadi fondasi hidupmu yang baru. Perubahan sejati tidak menunggu semangat membara. Ia lahir dari keberanian untuk tidak lagi melarikan diri. Ketenangan, mata uang pertama dari langit. Di tengah badai yang belum reda, kau mungkin mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketenangan. Masalahmu belum selesai, hutangmu masih menumpuk, tapi dadamu terasa lebih lapang. Kau bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Kau tidak lagi sepanik kemarin. Itulah rezekimu pertama. Bukan uang, melainkan ruang bernafas. Ketenangan itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja. Ketenangan itu adalah modal awal agar kau bisa berpikir jernih dan melangkah tanpa menyeret beban emosi yang berlebihan. Tanda-tanda pertolongan Allah seringkali datang senyap. Mungkin berupa pertemuan dengan teman lama yang memberi wawasan baru, ide usaha kecil yang tiba-tiba muncul, atau bantuan tak terduga dari orang yang tak kau kenal. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah remah-remah roti yang Allah sebar untuk menuntunmu keluar dari hutan kegelapan. Mengapa pertolongan terasa terlambat? Seringkali kita bertanya, kenapa Allah tidak langsung melunasi hutangku sekarang? Jawabannya menyakitkan namun penuh kasih. Karena kau belum siap. Jika uang besar datang saat mentalmu masih berantakan, saat hatimu masih gelisah, kau hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Kau akan jatuh ke lubang yang sama. Allah menunda pertolongan besar itu untuk membersihkanmu. Dia menutup pintu-pintu masa lalu, bisnis lama yang merusak, lingkungan pergaulan yang hedon, kebiasaan buruk, agar kau tidak bisa kembali ke sana. Dia sedang mematangkan jiwamu. Pelajaran yang paling berharga seringkali datang lewat rasa sakit. Kehilangan dan kekecewaan adalah cara Allah mengosongkan hatimu dari ketergantungan kepada makhluk, agar bejana hatimu siap diisi dengan pertolongannya yang murni. Rezeki yang terasa terlambat itu sesungguhnya sedang datang tepat waktu. Ia menunggu sampai kau benar-benar sembuh. Kesimpulan, membangun ulang dari reruntuhan. Pada akhirnya, perjalanan pahit ini bukan sekedar misi pelunasan hutang. Ini adalah misi rekonstruksi jiwa. Ini adalah tentang membangun ulang dirimu dari puing-puing reruntuhan masa lalu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih saja, dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jika hari ini kau masih merasa terjepit, ketahuilah bahwa kau sedang berada di halaman terakhir dari bab yang kelam. Bab baru sedang ditulis. Allah telah melihat air matamu, mendengar rintihan doamu, dan Dia sedang merangkai jalan keluar yang tak terduga. Pertahankan harapan itu. Jangan padamkan lilin keyakinanmu, karena seringkali fajar menyingsing tepat di saat malam terasa paling pekat. Sebelum kau menutup pesan ini, marilah berbagi rasa. Tuliskan di kolom komentar bagian mana dari perjalanan batin ini yang paling mewakili perasaanmu saat ini. Mungkin pesaksianmu bisa menjadi penguat bagi hati lain yang sedang rapuh. Dan jika kau ingin terus berjalan bersama dalam naungan hikmah, tekanlah tombol subscribe itu, bukan sekedar sebagai formalitas, melainkan sebagai ikrar bahwa kau menolak untuk menyerah dan memilih untuk terus melangkah menjemput keajaiban yang sedang bergerak ke arahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.